guys, kembali channel gua, dan hari ini kita akan ngapain? Oh iya, hari ini kita akan Q&A ya. Halo guys, yoi, udah yang ke-100 nih, udah yang kedua kali. Gak lama, gak gede guys, sorry aku lama gak upload. Mager dikit, bukan mager sih, sibuk dikit, bukan mager, astagfirullah. Kalau kalian mau tahu tipsnya apa, kalian bisa lihat video Q&A yang sebelumnya. Video Q&A sebelumnya bisa ngejelasin betapa sibuknya. Oke, langsung aja, foto bisa dibacakan. Oke, di sini aku punya list pertanyaan. Kalau nggak salah ini total pertanyaannya ada 18. 1 sampai 15 ini dari orang yang sama. Sisanya ini dari saluran aslinya yang lebih dari 18. Cuma ya, yang belum dijawab itu sekitar 18. Yang udah dijawab berarti nggak kehitung. Yang udah dijawab dulu tak itu. Oke, lanjut. Oke, yang pertama, kapan lu nikah? Masih kecil coy, belum lulus. Lanjut. Nah, nomor 2 ini kapan punya anak? Nikah aja kagak. Ya belum lah kocak. Belum lah, lanjut. Kapan duit unlimited? Duit unlimited di update patch note Nusantara berikutnya cuy, ditunggu aja. Ya kagak lah, gak bisa duit unlimited kecuali emang lu kayak dari lahir gitu baru duit unlimited tuh. Keempat, best reveal dong. 200 subs kita ke civil, setuju kak? 200 subs saja. Fotonya biar bisa ditunjukin. 200 subs saja guys, jangan buru-buru. 200 subs dulu, nanti kasih reveal. Oke, lanjut. Oke, lalu 5, buah kesukaan apa? Apa? Buah kesukaanmu apa? Oh, tentu saja pisang. Oke, dan ini agak absurd sih. Kapan minum Baygon? Ya nggak apa lah aja, kecuali kemasan saset itu pun mungkin isinya susu, mungkin itu cuma meme aja. Nomor 7 ini sama aja kayak nomor 1 sama 2 tadi. Kapan punya cucu? Kapan dah, lulus aja. Itu kapan? Ya kapan? Ya kapan lah. Permainan kesukaan. Aspek yang pertama secara langsung, lalu yang kedua secara virtual. Secara langsung mungkin basket. Kalau yang virtual jelas yang nonton ini juga termasuk hiburan. Lanjut. Apa? Hobinya apa? Hobi apa? Jelas mantan cuy, apalagi Sejak gua bagi dan semangatnya lagi ya. mantan cuy, apalagi kalau aku nggak mantan siapa nanti dapat itu cuy, dapat AdSense nanti. Ayo gua, kalau lu gak nonton channel lu mangkrak. Dan gua nanti dikira channel dead channel aja. Makanya gue udah seringin tapi konten short sih. Sabar lagi aja, nanti lagi mikir ide buat konten panjang. Oke, nomor berikutnya. Kakak pas kecil ngapain? Waktu kecil Lu ngapain pas kecil? ya main kembang api di belakang masjid lah. Gua tembakin orang yang lagi. Aku mau dikira berisik. Bersih. Ya memang lah, kan kecil belum tahu apa-apa. Oke, lanjut lah. Oke, 11. Lu tahu apa? Cewek. Ya jelas lah. Sudah kelihatan. Ya dari voice sudah kelihatan cuy. Masa gua berbahatan? Ya jelas sih gua berbahatan cuy. Hampir salah ngomong tuh. Lu kira ada cowok yang gak berbahatan gitu? Ada temen gua. Oke lah, lanjut. Belum pernah, tapi insya Allah beli, amin lah. Kakak
rumah domisili ini. Rumah napi sama rumah sekarang. Oh, rumah sekarang belum bisa kasih tahu ya, isinya masih kita masih privasi. Kalau kalian mau tahu lokasi sekolah aja ada di Q&A sebelumnya guys ya. Lanjut. Oke. 14. Biasanya makan atau minum apa? Makan jelas Indomie, minum mungkin kadang susu atau enggak, oh jelas energy drink. Mantap. Nomor 15. Punya hewan peliharaan nggak kak? Punya kucing dikit kok, dikit aja 13 kucing. Nomor 16 sama 17 ini sama-sama ngarah ke satu pohon yang itu nyebabin banjir, yaitu 16. Apakah kamu berniat mendemo Prabowo? Oh jangan pemerintah, aku nggak mau cara kita berdua di cancel, oke? Lalu 17. Apakah Anda berani maju dan sawit Pak Wowo dan si Wowo? Itu juga nggak bisa berkata-kata karena kita masih channel kecil, oke? Jangan main politik, nanti channel kita di blacklist, nanti nggak bisa konten lagi. Sama aja kayak kena strike tuh. Sama aja tuh. Lanjut. Kenapa kepala lu bisa offside panas offside? Itu dulu emang gue SD dulu kata gue bilang offset, tapi sekarang kepala gue udah lurus ya. Buat lu alias temen gue yang pernah bilang kepala gue offset, itu cuma jokes ya guys ya. Oke, karena pertanyaannya ya lumayan dikit, aku punya satu pertanyaan lagi. Ini masih berhubungan sama yang belas tadi. Mana perasaan lu kalau ada orang yang lagi nyawit? Nyawit, walau nyawit ya. Ya udah sih, biarin aja asalkan nggak merusak lingkungan gitu. Nyawitnya secara normal, jangan berlebihan, nanti bijinya hilang satu tuh. Bahaya woi. Jadi ngomongin aja dulu. Ini jangan sampai sedap sekali BTW di lupa gua malah cari stiker nyawit ya orang-orang. Lah iya juga, dan kenapa ini pendek banget bagian ini anjay, 8 menit doang wah. Pendek banget dah Kemarin kemarin. 32 menit itu, karena kau tambahin pertanyaan, coba lah kau tanya makan pertanyaan juga. Kan biasanya foto tanya guys. Edit. Pause. Oke. Aku bikin pertanyaan dulu, oke? Belum sempat bikin tadi. Udah start dari tadi. Iya, bentar guys, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Kita lanjut lagi. Dan foto kalian tadi mau tanya foto. Belum ke pertanyaan, coba pertanyaan tambahan ini. Aku punya satu pertanyaan yang ini kata termasuk gitu. Bebe lu ngapa ganti dah? Mau tahu guys kenapa? Bentar, karena dulu kan admin masih ya biasalah jomblo, sekarang admin sudah punya Maikisa, anjir Maikisa. Bahasa anak-anak yang sekarang. Maikisa, atau kalau kalian nggak tahu artinya Maikisa itu nggak, intinya admin udah punya cewek gitu aja guys, singkat aja. Oke, sekarang pengalaman main gamenya Bang Ican. Game pertama yang bikin kalian benar-benar ketagihan itu apa? Dari Roblox dan Zone Zero. Mana yang sering bikin Bang Ican mainin di waktu senggang? Yang sering ya antara ketiga game itu yang paling sering. Yang pertama ZZZ, jelas karena memang kan gamenya nyantai gitu tipenya kan, tinggal jalanin daily quest, terus lawan musuh, weekly boss, kelar. Yang kedua jelas Roblox, pilihan gamenya bermacam dan bisa buat mabar juga. Dan yang ketiga itu jelas Brawl Strike itu kadang aku bikin komplek, kadang enggak, karena biasa lah playernya mulai susah kalau orang ke atas, dan aku juga agak skill isu dikit dan aku juga malas lawan abang-abangan belut. Oke, lanjut. Lalu pertanyaan kedua, ini ada di list tapi aku tak nambahin aja, yaitu apakah abang tahu game Garden Horizon yang ada di Roblox? Garden Horizon, udah lama aku nggak ngikutin Roblox. Bisa
Kau jelaskan itu game apa? Ya konsepnya mirip sama kayak dulu pas belum ada invasi pet. Dan Oh, game ini caranya itu karena game ini itu karena update itu bukan minggu, pokoknya update yang matang itu baru dirilis. berarti kayak game simulator menandi kayak di AG gitu ya bang. Oh, oke, paham. Oke, lanjut aja bang. Ada kalau masalah baru. Ya boleh, kita konten baru tuh guys, catat. Dapat Ada skin lagi. oke, yang ini ada di list. Pernah gak ada momen lucu atau memalukan saat main game yang sampai sekarang masih diingat? Memalukan. Oh, aku pernah itu waktu main Roblox, main OB, dariku nggak sengaja kesemutan pas udah kalau nggak salah di game Laravel, kesemutan dariku waktu nyampe nanti akhir dan analognya kegeser kemut. Dan itu ya udahlah, aku quit game karena lama tuh, satu stage itu hampir setengah jam sendiri kalau aku main itu, apalagi aku pakai HP ya kan. Lanjut. Bayangin kalian main PUBG yang tetusan lawan novel tapi pakai HP. Literally. Apalagi HP-nya patah-patah tuh, makan tuh. Lanjut aja tuh. Oke. Menurut kalian, game yang paling butuh strategi di antara 3 game itu yang mana? Yang butuh strategi, semua game hampir butuh strategi. Yang pertama menurutku butuh strategi banget. Yang paling butuh strategi banget nih, yang paling mencolok jelas yang pertama Zenless Zero, karena kan itu sistemnya kayak game nge-build karakter gitu, berkomposisi tim sama nge-build itu kayak kalau di game itu disebut kayak di situ kayak armor sama senjatanya itu lumayan ribet itu. Kalau kalian F2P, kalau kalian Sultan mah atau pay to win mah tinggal geser kartu kredit tolong tuh damage langsung gede. Nah nggak kayak admin harus main dulu, main lama 2 minggu, 1 tahun pun satu karakter tuh baru jadi, atau minimal 1 tim baru jadi tuh 1 tahun tuh. Jangan kayak gratisan ya gini guys, nunggu bansos doang. Tapi untungnya nggak pelit bansosnya. Yuk, oke. Oke, ini tinggalkan sesi Roblox sebelum itu ada Fish-It. Kan lo main Fish-It. Nah, gimana perasaan lo ketika dikasih 250k sama talon tapi nggak angkat tigrit? Kalau itu talon kikir, main road, kalau udah misi main road masih aja belum dapat tuh. Gila orang-orang lap cuma 2 atau lap cuma 10 dapat, anjir gua lap 20 kalau dapat. Mikir gamenya mantap apa gimana, gamenya aplikasi atau gimana, gua sering nge-spend anjir. Apalagi gua yang baru selesai bos game yang buru-buru ke diamond lah. Intinya gunakan hashtag ini guys, hashtag talon kikir. Hashtag talon kikir nanti kita taruh di thumbnail dah. Lanjut. Oke. Game Roblox paling underrated yang menurut kalian paling harus lebih dikenal itu apa? Ini ya, apa itu? Oh iya, namanya itu game Rise kayak sama leveling gitu. Itu kan gamenya kayak farming. Lu tahu game itu nggak, bang, yang Blox Fruit? Lu hampir kayak Blox Fruit itu. Kalau crossover gue pernah main. Iya itu yang ku maksud. Itu yang ku maksud. Crossover itu hampir mirip kayak Blox Fruit, cuman gameplaynya lebih apa ya, kayak lebih chill atau lebih nyantai gitu, karena tinggal farming masuk ke dungeon terus dapat senjata OP dan terabas. Apalagi kalau main di HP, apalagi kan di HP bisa settingan rata kiri, terus kalau bisa pakai gamepad pakai aja gamepad. Kalau apalagi itu di HP baru segitu, kalau di PC pakai gamepad, grafik rata kanan, FPS nya di apa juga pernah main soalnya di laptop atau di warnet gitu pakai
gamepad, aku bawa gamepad karena habis beli. Aku coba lah, enak kali lah main itu. Coba deh guys main, atau kapan-kapan kita open sesi maba nih, setuju nggak? Open sesi mabar tapi khusus dirian, kita nanti aku bikinin grup sendiri buat ya PD, lalu aku ngubungin diriku sendiri pakai akun Discord. Yoi, kalau kalian mau join nanti ada kok guys linknya. Discord baru buka juga, akun Discordku baru buka, aku udah habis kontak developer servernya. Ya, isi foto yang punya itu wewenang atau admin dari server Discordnya, intinya dia ownernya lah. Oke, lanjut. Oke. Pernah gak Bang Ian ketemu player yang skillnya bikin lanjut di Roblox? Kayak misal dia itu kayak bukan admin tapi di atas kamu. Nah kalau gitu sih udah nggak kaget lagi. Itu kaget waktu pas kecil aja kok bisa player gitu. Sekarang mah ketemu player terbang, player nembus, player apapun lah udah nggak kaget karena udah pasti jelas itu cheater. Kalau admin biasanya mereka ngasih tahu kalau misalnya, woi gua admin, gua bentar ya mau benerin server, kalian keluar dulu. Nah mereka kalau orang cheater mah server langsung nge-lag atau kita langsung ke-kick gitu aja, singkat aja, cheater lama. Nah ini makanya di rules Discordku itu ada salah satu rules Discord di mana gak boleh rusuh. Kalau rusuh di ban akunnya. Iya, di banned akunnya didaftar hitamkan lalu dikasih surat cinta. Hitamkan akunnya, kasih surat cinta dan langsung di report akunnya. Jangan macam-macam sama kita guys ya. Pokoknya kalau kalian berani-berani sama kita yang itu megang alat yang itu buat ya di dalamnya itu pasti ada YouTube. Jadi ya semua footage kalian itu kerekam. Footage kalian itu kerekam dan asal kalian tahu aja guys ya. Si Raka owner, aku ke owner. Jadi kalian berdua jangan macam-macam karena salah satu dari kami bisa langsung kontak ke Roblox anjas. Kalian kontak ke Roblox pakai jalur orang dalam karena dari kita ini ada salah satu yang ke promote atau dapat kenalan orang dalam. Jadi kalian jangan macam-macam. Sekarang jangan macam-macam, hilang nyawa kalian. Oke, lanjut. Fitur Roblox apa yang menurut Bang Ian paling keren tapi jarang dimanfaatkan? Jarang ya, apa itu? Lu tahu rekam suara, rekam layar nggak yang dari Roblox itu? Voice chat. Bukan voice chat, rekam layar. Kan ada fitur capture itu, capture kan ada yang foto sama video. Kebanyakan orang kan kalau nge-capture itu. Stop dulu. Kalau itu gue lagi main Forsaken di beberapa server sendirian. Gue jadi Lesternya gue kasih no cooldown. Literally jadi perawatan Amerika. Itu kan bisa direkam lah, bisa di capture. Nah itu buat kalian yang bingung karena rata-rata kan player Roblox kalau habis pakai itu bingung itu disimpannya ke galeri atau masih di Roblox. Nah itu simple buat kalian yang bisa itu kalau udah kalian foto atau kalian rekam itu kesimpan di Robloxnya dulu. Terus kan ada pilihan 3 itu yang ada kalau misalnya kalian bahasa Indonesia itu kirim ke galeri, kalau kalian bahasa Inggris ekspor tuh galeri anjay. Pokoknya intinya gitu lah guys ya. Lanjut. Ini makanya beberapa orang itu kalau record Roblox pasti pakai OBS. Iya jelas sih kalau kita record pakai rekaman layar HP yang pertama jelas nge-lag, yang kedua kadang suara game sama suara mic. Yang maksud di laptop bukan di HP. Kalau di HP mah pakai rekaman layar bisa. Iya harus pakai OBS. Kalau pakai rekam layar dari Windows nanti gimana ya? Aneh. Ya itulah guys ya, kalau kendala kalian main Roblox apalagi dikontenin di laptop atau di komputer ya siap-siap aja lah, harus siapin OBS sama kalau bisa kalian beli mic aja, mic yang nggak mahal-mahal guys, yang murah aja cukup kok, atau nggak pakai mic HP aja lah. Atau nggak paling parahnya pakai mic bawaan laptop.
bawaan laptop, tapi kalian juga harus siap kalau suaranya kadang ada kresek-kresek kayak Oke, lanjut. Kalau Bang Ian jadi developer Roblox sehari, misal si tahun, hal pertama apa yang akan Anda lakukan? Hal pertama yang akan aku lakukan, akan aku kasih semua player yang baru. Nah gini, kalau misalnya aku Amin ya jadi developer Roblox, intinya ini developer Roblox apa dulu nih, visit atau game random? Game random tapi unsur-unsurnya dikit-dikit kalau bisnis alias ada mancingnya. Oh, ada mancingnya ya. Kalau misalnya Amin, sekali lagi aku jadi developer. Yang pertama, nggak ada tuh sistem kayak server lock kayak harus undang temen atau top-up berlebihan, enggak kok. Kalian cukup ngerjain quest aja. Nanti aku sediain NPC itu khusus kalian buat dapetin lucknya. Kayak misalnya kalian harus mancing 20 ikan, 50 ikan, atau kalian mancing 1 paus. Itu terus lokasinya gampang semua kok, chestnya gede-gede. Dan misinya kan itu gampang kan, ada persenan kalau server locknya kalian itu gede. Nah misalnya satu quest itu misalnya dapat 10 luck atau mungkin 5 luck, 5% luck lah. Kalau kalian mancing tempat lain mungkin bisa dapat yang di quest itu. Pokoknya nggak jauh-jauh dari quest lah guys ya, nggak mungkin kayak kikir banget gitu. Dan kalau misalnya kalian hoki banget, dapat datu yang paling langka ikan nanti di game gua. Oke, kalau ini kan itu, ini gue ganti perspektif ke gue sendiri ya. Kalau gue jadi game developer yang itu terinspirasi dari si tahun, mungkin gue gak bakal bikin lagi game, karena server lock itu memang nambahin, tapi itu multiplier. Jadi kayak gini, multipliernya ini berapa kali? Misal 8 kali ya, itu 8 kali dikali 0,100 kali. Nanti hasilnya dikaliin sama chance bawaan dari si rock tersebut. Hasilnya maka jadi hasil akhir. Iya sih, tapi di game lo nanti bakal ada itu nggak bang, pancingan yang ada elemennya, cuman nggak questnya nggak sedetail atau nggak serumit itulah. Oh tenang, gampang semua. Paling lu disuruh nyari tiga ikan tertentu di 3 pulau berbeda. Tapi tenang, gampang semua. Itu dari NPC atau cuma mau nyari ikan aja bang? Dari tempat si rocknya itu nanti ada buat suruh nangkep minimal satu ikan yang udah dideskripsiin itu di pulau tersebut. Misal magic ruin disuruh ketangkep 1 magical whip dari magical whip. Magical whip itu siapnya ini misal ya, magical whip itu artinya Ya intinya nggak susah lah kalau nanti kalian main di game kita, amin ya. Itu bakal kita jadiin project kalau misalnya sempet ya guys ya. Catat kalian guys, catat game baru foto dan Ian gameplay, anjay. Paling lu nanti gue bikin ada fitur bagi hasil dari game yang itu ada yang monetisasi. Lu 10% plus 90%. Boleh lah. Yuk lanjut. Oke, Blood Strike. Data favorit kalian di Blood Strike apa dan kenapa? Data favorit UMP sama jelas SG Domo kalau yang itu kayak apa ya, kayak SG panjang gitu, bukan SG panjang sih, kayak SG apa gitu, bukannya sebetulnya SG Domo. Buat player Blood Strike pasti tahu lah. Lanjut. Oke, update Blood Strike apa yang paling disukai bagian itu yang mana aja? Top 5. Top 5 top 5 map Blood Strike. Number one Shutter Island. Nomor 2 Desert Island. Nomor 3 map event dari event tertentu, bukan map ranked atau map battle royale-nya. Dan yang ke 4
keempat itu map dari squad fight, yang terakhir map dari mode zombie. Oke. Pernah gak bang yang clutch atau comeback yang benar-benar epic di Blood Fight? Clutch atau comeback ya? Oh, aku pernah. Itu kan aku main squad. Tinggal aku doang tenang hidup. Dan itu ada hitungannya dua squad kan ada. Satu squad kan isinya 4 orang. Nah itu total aja berapa orang tuh? 8 orang, aku plus sendirian. Kita lihat 4 lawan 1 coy. Bukan 4 lawan 1, 8 lawan 1. 8 lawan 1. Tapi aku punya advantage sih. Aku soalnya kan pas itu habis di revive, temen gua mati, gua ngenduk di atas. Dan kebetulan senjata yang gua pegang itu sniper, makanya gua gampang nge-clash mereka satu-satu. Aim kepala cuy. Oke. Menurut Bang Ian, apa yang bikin pemain cepet jago di Blood Fight? Cepet jago ya, adaptasi meta-meta senjata baru sama sering-sering main itu udah. Dan trick time, kalau kalian lagi belut atau kalian lagi nge-slide itu usahakan aimnya kena kepala ya. Nggak kena kepala sih, kena ke badan musuh gitu aja. Jangan kalian jago nge-slide doang tapi nembaknya masih berantakan sih, percuma juga. Mending kalian perbaiki tembakan kalian dulu baru movement. Yang penting walaupun movement kalian kaku, tapi kalau tembakan kalian selalu kena, kan itu lumayan keuntungan buat kalian daripada movement doang ninja nembak masih ngawur. Oke, karena kita Zenless Zone Zero alias DCC. Yang paling unik dari Zenless Zone Zero dibanding game lain menurut Bang Ian itu apa? Oh nih, ini udah pernah dijawab di Q&A sebelumnya apa enggak nih? Belum kayaknya. Belum kayaknya. Kita aku jawab. Keunikan Zenless itu nggak banyak sih. Yang pertama story, yang kedua grafik, yang ketiga aspek elemennya, bisa dari sound design, musik, BGM, terus pokoknya yang menarik lah dari itu. Yang keempat jelas karakternya, desain karakternya, voice over karakternya, sama yang terakhir ada bahasa Indonesia cuy. Ada Indonesia coy. Nah itu makanya yang bikin gampang gitu buat dipahamin, ada bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia nya nggak kaku banget, bahasanya slang gitu. Kalau kalian nggak tahu sih, slang itu kayak bahasanya gaul banget gitu. Bahasa yang normal lah kalau di Gen Z sama Gen Alpha sama Gen Beta. Normal. Mahal kok. Lanjut. Oke, karakter di DCC yang desainnya paling keren menurut kalian apa? Yang pertama Ellen, karena itu pertama kali yang bikin aku buat main JJZ Ellen Jo. Yang kedua itu Lycon itu Fury serigala itu, tapi juga itu salah satu komposisi timku. Dan yang ketiga jelas Miyabi, itu karakter OP, bahkan sampai sekarang pun masih masuk meta. Oke, berikutnya story di DCC menurut kalian menarik apa itu nih? Menarik itu temponya nggak cepat sama mudah dimengerti. Maksudnya temponya pelan, cuma terstruktur. Nah itu mulai dari chapter prolog 1, 2, 3, 4. Dan di info aja ya guys ya, di game ini tuh ada dua season pertama sama season kedua. Nah season pertama itu masih fokus di satu kota, season 2 itu udah pindah-pindah kota gitu loh guys. Sudah kayak di kota 1 udah lanjut ke kota 2. Terus gak tahu nanti di season 2 bakal ada chapter berapa lagi, soalnya nanti juga udah lama udah gak ngikutin chapternya. Dan perasaan aku itu udah tamat chapter season keduanya, tinggal nunggu update lagi. Dan kalau kalian penasaran, cek aja di YouTube Storyline about ZZZ. Oke, lanjut. Kalau baru bikin agent atau karakter baru di DCC, konsepnya bakal kayak gimana? Konsepnya yang belum pernah dibikin nih, yang belum pernah dibuat ya, itu
ini ya kalau secara stop dulu. Aku harus bikin ambil beberapa aspek aja, gak usah keseluruhan. Oke. Mungkin karena di DDL itu pembuatan karakter juga rumit ya. Jadi aku jelasin yang belum pernah dibikin aja. Yang pertama, kalau untuk elemen atau tipe serangannya itu, elemen yang pertama jelas itu elemen campuran antara api sama petir. Api sama petir itu kalau di api itu nanti di basic attack atau pukulan biasa, petir itu nanti di skill-skillnya. Karena kalau kalian combo nanti bakal keluar efeknya megah banget, dan ultimate-nya itu bakal ngasih efek musuhnya itu corrupted itu kayak bikin damage kalian itu nggak bisa ditangkis sama musuh. Misalnya musuhnya itu resist atau kebal ke damage fire atau ke damage lightning. Nah kalau kalian udah aktif ultinya, musuhnya pertahanannya udah tembus itu. Oke, lanjut. Proses buka ke video biasanya butuh berapa waktu lama dari rekam sampai upload? Nah ini yang menarik ini Dasker. Nah biasa lu tanya tuh gini ya guys ya, kalau kalian lihat sekarang, kalau kalian lihat sekarang ya kayak gini guys. Pertama kita masih record dulu, kita selesai record. Ya biasa mungkin kita kirim undangan ke itu masing-masing kontak atau masing-masing youtuber, link buat collabnya. Gitu. Oh ya, iya belum jadi, lupa. Iya, ya itu dan kerja. Setelah filenya kekirim, sudah diedit, kita kirim videonya ke YouTube, tapi jangan diupload dulu. Kita tag dulu teman kita atau kolaborator kita biar sama-sama bisa lihat statistiknya. Walaupun yang di collab bakal kena monet. Yang di collab nggak bakal kena monet, cuma yang upload aja. Oke, ide kontennya Bang Ian biasanya dari mana datang? Dari otak atau emang dari rencana? Kadang dari otak, kadang aku kan gabut di kamar mandi lagi melakukan ritual kebiasaan cowok, dan tiba-tiba terlintas pikiran dan langsung aku catat dulu. Ketika otaknya terisi hijau. Entah kenapa kalau duduk di WC itu kadang otak langsung wow. Rasa-rasa kayak tubuh lu di toilet, jual di otak. Raga gua di toilet, pikiran gua udah nyari ide-ide konten dia habis. Oke, lanjut. Ada game yang pengen kontenin tapi belum sempat dimainkan? Belum sempat dimainin. Ada sih banyak malah stop gamenya, cuman karena yang pertama masalah device, yang kedua karena ya jelas karena apa ya, nggak ada waktu, yang ketiga juga kadang gamenya premium atau enggak admin malas. Tunggu aja admin upgrade device atau minimal udah punya uang gitu, nanti baru kita konten game-game lumayan berat. Oke? Dan ya, kalau game berbayar, kebanyakan game di Steam berbayar. Iya sih, tapi biasanya trik nih buat kalian yang misalnya mau beli game di Steam, kalian tunggu ini yang gratis. Emang banyak sih, banyak juga. Mas dan monitor doang batasnya, kan kalian kepain. Iya, ya ini kalau kalian ini ya guys, aku kasih tips kalau kalian mau beli game yang harganya murah. Yang pertama, kalian bisa nunggu Black Friday sale atau event-event kayak Natal, Halloween atau Imlek gitu. Nanti kan gamenya di diskon semua, itu beberapa game di diskon. Atau enggak kalian cari alternatif lain selain Steam, yaitu Epic Games. Ya, oh iya kan nggak dipromosi, jadi ya udah kesebut, jadinya nggak bakal kita tag juga kok di Epic Games atau Steamnya.
aku yang biarin sensor. Mungkin nggak aku sensor mungkin guys, karena kan youtuber kecil nggak mungkin di notice sama Entersub itu, toko game sebesar itu. Aku mah gede-gede gagap. Lanjut. Oke, kalau channel Bang Ian memang semakin besar, konten apa yang ingin Bang Ian coba selanjutnya? Ini kenapa ada notif Discord aku? Selain Roblox sama game-game yang udah aku taruh di deskripsi, mungkin aku bakal coba game-game PC guys, karena kalian kan juga belum pernah lihat admin main game PC. Dan kebetulan kan admin masih insya Allah ya guys ya, admin nabung buat beli laptop dulu biar nanti admin bisa makan sama si kakak atau si Bolte ini guys. Dan katanya kalian mau game nih di Roblox, kalau kalian mau kita kerjain dulu gamenya, oke? Kalau udah nanti kita bakal pertama testing dulu, dan kedua kalau kalian nih subscribe channel kita berdua terus join saluran kita, nanti kita kasih bocoran sama kita kasih link grup buat beta tester. Lumayan kan kalian di beta tester, nanti nama kalian udah aku catat. Nah Lumayan buat endorse. ya lumayan dong. Nah keuntungan kalian kalau udah jadi beta tester di game kami, nanti itu akun kalian bakal kita kasih premium selama 1 bulan. Gini aja sih. Bukan premium Robloxnya, cuma kayak premium di dalam gamenya gitu, kayak akunnya jadi VIP 1 bulan. Keuntungan beta tester. Kalau udah nanti dirilis global, akun kalian itu bakal jadi paling bersinar sendiri, karena kan kalian adalah dalam tanda kutip beta tester guys. Ya kalau aku sih ini aku sering ada giveaway, cuma giveaway-nya itu kan terlalu. Oh ya, sama nanti kalau misalnya kita berdua bikin game itu ada event-event gitu nggak sih, jangan di jam tertentu, di waktu tertentu. Kalau misalnya kita rayain apa gitu, misalnya salah satu dari kita ulang tahun, langsung kasih bansos atau hadiah buat kalian, hadiah terima kasih. Atau enggak waktu di saat channel kami berhasil mencapai 1 target gitu, nah nanti dikasih hadiah. Dan itu pun adanya itu kan tidak langsung, itu dikasih langsung ke trading bot yang bocorin lewat Bluetooth. Ya, ditunggunya nanti di video kita waktu pas kita nge-record, nanti aku bakal munculin kodenya. Itu bukan secara cepet sih, nggak di video banget, di deskripsi nanti ada tuh redeem code, kalian bisa pakai langsung, kalian copy kirim ke itunya, dapet deh. Lumayan loh guys hadiahnya. Dibocorin nggak nih? Jangan dulu lah, jangan dibocorin dulu. Nah ini bocorin dulu, nanti kalian penasaran. Nanti kalian nggak penasaran nih kalau udah dibocorin. Kan gamenya juga belum jadi, masih proses. Oh iya, dan ini kan aku game Topi, survive dari Topi. Kok pengen coba beta testernya kagak? Boleh juga sih, bentar. Kalau kalian betul-betul kedua biar nanti gak bagi hasil gitu. Cuman ya tunggu aku diverifikasi dulu sama ini. Iya sama, aku juga sabar lah. Kalau nunggu aku juga beli laptop. Aku masih mau beli laptop supaya bisa beta tester dengan lancar. Nanti aku sambil rekam gitu, oke? Sabar ya guys ya. Dan itu rencana di matnya itu nanti aku bikin ada sebentar ya, kita bisa kotak cuma ya aku bisa bocorin langsung. Iya sih, jangan bocorin dulu. Dan itu gamenya Raka atau gamenya Volt itu game temanya zombie gitu. Nah nanti ada game spesial dari kita berdua, itu konsepnya kayak visit atau kayak gimana nih Raka nanti? Kalau konsep kita pikirin di off record. Iya, kita pikirin di off record, bukan di record ya guys ya, biar kalian penasaran model gamenya kayak gimana. Pokoknya aku kasih sneak peek nih, dikit aja. Gamenya tuh pokoknya dan dulu. Dan khusus buat para member-member dan subscriber yang udah join Valorant kita kasih bocoran. Nah, di bocoran sneak peek dikit. Sneak peek khas. Sneak peek. Jadi aroma
Bukan gitu ya, pokoknya nanti join aja, join saluranku ada di deskripsi channelku, atau enggak nanti ya bisa aku taruh di deskripsi video. Oke, lanjut. Udah habis pertanyaannya. Oh iya, udah habis cuy, nggak kerasa ya udah di ujung Q&A guys. Sekali lagi aku terima kasih sama foto, dan aku juga terima kasih sama kalian. Makasih dukungan kalian. Sendiri. Iya sama, aku juga terima kasih ke diriku sendiri, dan terima kasih ke kalian. Yang paling utama tuh terima kasih ke kalian udah setia dukung aku mulai dari masih 0, 50 dan akhirnya 100. Itu lumayan pencapaian, lumayan itu. Dan pas di tengah-tengah, dan pas di tengah itu kan lu menyerah. Dan ya lu tau lah tanggalnya apa yang ada di plan pertama. Hopeless. Tapi terima kasih lagi sekalian, kalian memang solid banget deh guys ya. Dan lagi makasih buat kalian yang udah dengerin dan nonton video ini sampai habis ya guys ya. Aku doain kalian sehat selalu, rezeki kalian dilimpahkan, dan bisa tetap dukung kami berdua sampai kita benar-benar sukses bersama ya guys ya. Amin. Sukses bersama dengan cara ya kita lihat juga bukan kena monetisasi jelas. Oke guys, mungkin segitu dulu aja konten dari kita.